apa kegunaan daripada rekonstruksi ini adalah benar-benar apa yang dituangkan dalam berita acara itu diyakini betul-betul dilakukan oleh tersangka. Jadi ada 17 adegan ya dalam kegiatan tersebut, dan kami juga sampai saat ini sudah memeriksa sekitar 17 orang saksi. Nah, dari unsur-unsur tersebut kami telah melakukan penyitaan berupa sebilah pisau bergagang kayu, kemudian juga ada baju yang dikenakan oleh korban yang berwarna kemeja hitam, kemudian juga ada baju kaos yang digunakan korban warna putih, dan juga yang baju warna biru yang digunakan oleh pelaku atau tersangka. Jadi perlu kami sampaikan juga di dalam berkas perkara ini, tersangka dapat mendapat ancaman maksimal 20 tahun, kemudian juga mendapat hukuman mati ancaman. Saya harap semuanya tenang dan insya Allah semua akan tertuntas dengan baik melalui aparat kepolisian. Sebenarnya di saat itu ketika saya sudah meyakinkan diri saya, apalagi saya melihat tangan saya sudah masuk bisunya, tusukannya cukup dalam dan saya melepaskan dengan tangan sendiri. Bisunya, tusukannya cukup dalam dan saya melepaskan dengan tangan sendiri. Tenang aja, saya orangnya tenang, santai, dan buktinya saya selepas kejadian ini saya lanjut acara malamnya, bahkan saya lanjut acara ramah tamah bersama jemaah sebagaimana saya biasa menentukan waktu khusus buat jemaah bersama-sama kita ramah tamah dan juga tanya jawab lebih santai, dan alhamdulillah semua acara selanjutnya berjalan lancar sampai saya pulang ke Jakarta. Kalau kemudian katakanlah ancamannya sampai hukuman mati, ya saya pikir ya sah-sah saja, karena bisa jadi kemudian polisi menganggap ini pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana. Karena menurut keterangan bisa jadi yang pelaku lakukan ini tidak menusuk lengan, tetapi yang dituju adalah leher. Maka kalau kemudian ini pasalnya adalah pembunuhan terencana, ya saya pikir lumrah kalau hukumannya adalah mati. Menurut keterangan Syekh Ali Jabir, ketika kemarin ketemu saya di Jakarta, di hari pelaksanaan itu, di TKP tidak ada satupun polisi yang jaga. Ini artinya menurut saya panitia teledor. Harusnya standarnya selama ini yang saya dapatkan itu, saya turun dari bandara itu sudah dikawal, di hotel saya dikawal, sampai lokasi pengajian saya dikawal, di tempat pengajian dikawal, sampai saya pulang ke bandara lagi. Kita yang muda-muda seperti saya ini patutlah menjadikan Syekh Ali Jabir sebagai panutan, sebagai uswah, sebagai suri tauladan. Artinya keridhaan, keikhlasan beliau menerima kondisi ini dengan sangat adem, ini perlu saya contoh. Perlu kami yang muda-muda, dai-dai di Indonesia itu mencontoh beliau ini. Bagaimana kemudian beliau sama sekali tidak terprovokasi atas kejadian ini. Maka kemarin ketika Syekh Ali Jabir mengatakan, saya ikhlas, saya adem Gus, saya tidak emosi dan lain sebagainya. Lah, ini barangkali yang orang-orang kayak saya harus contoh beliau, Mbak. Kalau kemudian pelaku seperti itu hanya cukup minta maaf, ya orang-orang kayak saya dan dai-dai lain juga terancam. Para ulama dipuji oleh Nabi sebagai warasatul anbiya, sebagai para pewaris Nabi, dengan segala resiko yang ditanggung, ya mereka para ulama sudah pasti siap menghadapi. Karena seandainya ajal atau maut menjemput dalam kondisi seperti itu, ya mereka pasti sangat-sangat berbahagia, karena itu adalah kematian yang wajib dicemburui, karena meninggal saat menyampaikan ayat Allah adalah merupakan syahadah, adalah merupakan kematian syahid yang pasti sangat diidam-idamkan.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.